kemarin kita sudah belajar tentang pertidaksamaan ya. Intinya untuk pertidaksamaan itu kalau dibagi bilangan negatif tandanya berbalik. Masih ingat enggak? Yang kemarin harusnya enggak dong, kalian aja yang masuk cuma dikit. Kalau dibagi bilangan negatif, nah kayak gini, dibagi bilangan negatif maka tandanya berbalik. Masih ingat? Jadi negatif 40. Tahu kan? Nggak usah ditulis lagi ini cuma. Atau dikali bilangan negatif juga tandanya berbalik. Misal negatif A ini 10. Ini ya. Misal dikali negatif 1. Kedua ruas kali negatif 1. Kan jadi A negatif 10 tandanya terbalik. Atau kalian juga bisa mikirnya gini. Jadi dipindah-pindah ruas, negatif A-nya pindah ke kanan jadi positif, 10-nya pindah ke kiri jadi negatif. Nah kan A sama 10 itu kan arahnya apa namanya? Membukanya atau gampangannya nyaploknya atau mangapnya itu kan ke negatif 10. Kan sama aja. Gitu. Yang penting kalau dibagi bilangan negatif tandanya berbalik. Masih ingat? Pindah-pindah ruasnya sama dengan persamaan linear satu variabel. Bisa kan yang kemarin? Bisa. Ada yang mau ditanyakan enggak? Banuwati, bisa. Yang penting kalau dibagi bilangan negatif, tandanya berbalik. Terus kita belajar materi ya. Materi semester 2 yang beneran. Bentar, ternyata belum tak buka. Hmm. 2021 kelas 8 mana ya Bu? Pembuktian Pythagoras. Karena pertidaksamaan nanti dipakai. Ntar baru loading ya. Oh, namanya aja orang paling ganteng. Nah ya siapa? Aku juga nggak tahu. Cecilia Mikael Kristianto. Hilang. Ya, kita akan belajar ini pembuktian teorema Pythagoras. Udah. Yang di rumah udah kelihatan belum? Ini tadi Mikael Kristianto apa coba? Udah. Gimana? Abigail. Oh ini Abigail Kesia, berarti yang ini Abigail Tamara. Yang gambarnya gemoy ini. Oke, sudah masuk. Kita mulai ya, pembuktian teorema Pythagoras. Sebelumnya waktu SD udah pernah ya, teorema Pythagoras itu. Masih ingat apa udah lupa? Lupa. Dulu itu SD, kalau SD ya, kalau SD dengerin gitu. Kalau nggak dengerin ya udah. Itu yang rumusnya ini loh. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ini.
Pernah nggak SD ketemu dengan rumus ini? Kalau enggak, C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Pernah belum SD? Pernah kan? Kelas berapa itu? Nah, kita akan belajar membuktikannya. Kenapa kok rumusnya kayak gini? Gampangannya gini. Apanya? Nanti dulu, nanti. Ini masih kalian dengerin cerita aja. Ya, sekarang kita lihat simbol-simbolnya. Dalam segitiga, cara menamainya dulu ya. Besok biar kalian nggak bingung di buku-buku itu. Jadi, dalam matematika itu kan ada simbol huruf besar sama simbol huruf kecil. Tahu huruf besar, huruf kapital sama huruf kecil. Bisa bedainnya kan? Nah, dalam matematika itu udah disepakati ya. Misal ada segitiga kayak gini. Kalau titik itu simbolnya kan mesti huruf besar. Kalian sadar nggak toh kalau kita lihat buku-buku matematika itu, misal persegi ABCD itu kan mesti ABCD-nya di titik-titik sudutnya itu kan hurufnya besar semua. Kan jangan diganti huruf kecil, itu udah kesepakatan aja di seluruh dunia. Jadi kalau titik sudut itu kan hurufnya huruf besar semua. Misal segitiga ABC kayak gini hurufnya huruf besar. Terus ada yang disebut dengan huruf kecil, itu mensimbolkan garisnya. Tahu huruf besar sama huruf kecil, kalau huruf kecil itu melambangkan garisnya. Jadi sisi di depan sudut A, kan sudut A kan di atas ini ya, misal ya. Ini boleh dibolak-balik, boleh dibolak-balik. Sisi yang di depan sudut A, A-nya kan ini huruf besar. Itu berarti A kecilnya di sini. Tahu? Jadi ini nanti disebut sebagai, jadi BC itu nanti sama dengan A. Ini cuma masalah simbol aja. A kecil ya ini. Terus sisi di depan sudut B, sisi di depan sudut B, B-nya kan di sini. Berarti B kecilnya di sebelah kanan sini. Tahu? Ini cuma masalah simbol dulu. Jadi AC nanti disebut sebagai B kecil. Ini sampai SMA kalian nanti juga belajarnya, maksudnya simbol-simbolnya kayak gini. Jadi ada huruf kecil, ada huruf besar. A kecil itu melambangkan garis, kalau huruf kecil. Sedangkan C kecilnya berarti ada di sebelah sini ya. Jadi AB-nya ini sama dengan C. Misal kalian bikin segitiganya gini, ABC-nya gini ya, misalnya ABC. Ini huruf besar semua. Berarti A kecilnya di mana? Di atas sini. B kecilnya di sini. C kecilnya di bawah. Bingung enggak? Bingung enggak? Jadi enggak asal-asalan. Jadi sisi di depan sudut huruf besar itu berarti maka namanya sisi huruf kecilnya. Bisa bedainnya. Bisa kalian bikin segitiga asal-asalan juga di sini A, B, C ini ya. Misal PQR lah, PQR. Ini P, di sini Q, di sini R. P kecilnya di mana? Di sini. Q kecilnya di sini, R kecilnya di sini. Tahu maksudnya enggak? Tak ulangi lagi ya. Astaga. Bentar. Ini dihapus dulu. Ini cuma masalah kesepakatan ya. Misal kalian gambar segitiganya DEF ya, DEF. Misal D, E, F sini. D kecilnya di mana? Di depan sudut D-nya ini ya. Kan D-nya di sini. Berarti D-nya kecil di sini. E-nya di mana E-nya? Di sini, di atas apa di kanan apa di kiri, di bawah?
E-nya. E-nya di sini ya. F-nya di ini di kiri deh. Tahu? Apapun segitiganya nanti. Bisa segitiganya ini B, A, C ini. A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Bingung enggak? Bisa kan? Bisa. Ini masalah simbol aja. Jadi di depan sudutnya itu diberi simbol huruf kecil. Tahu maksudnya? Ini belum ngitung, ini baru kesepakatan aja. Dulu yang nyepakati gitu juga siapa aku juga nggak tahu. Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Oke, yang di rumah bisa? Bisa, Pak. Oke. Kemudian istilah dalam segitiga siku-siku. Nanti ada yang disebut sebenarnya aku sih lebih suka dinamakan hipotenusa ya. Jadi nama-namanya. Jadi yang disebut sebagai sisi miring dalam segitiga siku-siku ya ini kita bicaranya. Pythagoras itu identik dengan segitiga siku. Tahu Daniel Evan? Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku. Nah, yang sisi siku itu berarti yang sisinya itu jadi siku-siku. Itu disebut sebagai sisi penyiku. Sedangkan sudut di 90 derajat, sisi yang berada di depan 90 derajat, itu nanti dinamakan hipotenusa. Atau kadang sisi miring. Tahu? Tanda pelan-pelan dulu. Jadi yang dimaksud sisi penyiku, itu adalah sisi yang membentuk sudut siku. Kalau sisi miring, hipotenusa, itu di depan 90 derajatnya itu. Atau sisi paling panjang. Paling panjang itu hipotenusa namanya. Itu yang ngasih nama siapa juga Pak Yudi nggak tahu, kalian nggak usah tanya. Searching aja nanti di Google ya. Hipotenusa ditemukan oleh siapa? Ya mesti ditemukan oleh Pythagoras. Pythagoras itu nama orang ya. Kalian di rumah-rumah itu mesti sering belajar sejarah matematika gitu. Pythagoras siapa gitu. Pythagoras itu ahli matematika zaman dulu yang menemukan rumus ini pertama kali. Besok kalau kalian menemukan rumus baru juga bisa dinamakan rumus Yuel apa rumus Yohanes itu. Rumus Yohanes apa rumus Nathanael Axel. Langsung terkenal sampai anak cucu generasi keberapa pun dikenal penemu Josephus itu. Josephus rumus teorema Josephus. Nah, gitu. Ada yang berminat mau jadi matematikawan hafal rumus itu? Enggak ada. Rumus Josephus itu kan keren. Bisa menemukan rumus teorema Josephus. Menghitung tinggi pohon Natal dengan rumus Josephus itu bisa. Oh ya, yang ini disebut hipotenusa ya, yang paling panjang. Yang jadi pedomannya itu adalah di depan 90 derajat. Di depan 90 derajat. Karena nanti kalian mesti kebalik-balik rumusnya itu kebanyakan. Yang paling panjang. Jadi 90 derajat di sini. Jadi kalau segitiganya itu diputar-putar, misal gini ya, ini siku-siku, anggap aja siku-siku. Nah, hipotenusanya itu yang di bawah, yang paling panjang, hipotenusa. Sedangkan yang dua ini disebut sisi penyiku. Tahu bedanya? Jadi apapun gambarnya, penyiku. Itu kalian nggak bingung.
hipotenusanya yang mana, yang jadi pedoman itu di depan 90 derajat. Di depan 90 derajat itu yang disebut sebagai sisi miring atau hipotenusa. Kadang kalau di SD disebutnya sisi miring, padahal semuanya miring, itu kan juga kalian bingung. Yang dimaksud sisi miring dalam segitiga siku-siku itu ya hipotenusa, sisi yang paling panjang. Kan segitiganya boleh diputar-putar. Gitu ya, sisi yang membentuk siku-siku disebut sisi penyiku. Udah tak kasih tahu dulu, man. Ini sisi penyikunya yang mana? Sisi penyiku yang ini ya. Ini penyiku. Ini juga apa? Sedangkan yang atas ini hipotenusanya. Jadi segitiganya diputar-putar gitu bisa. Terus yang dimaksud alas kali tinggi itu ya ini, bukan sisi miringnya. Alas kali tinggi. Alas sama tinggi itu harus tegak lurus. Dulu kelas 7 udah diajari ya segitiga ya. Luas segitiga kan alas kali tinggi. Yang jadi pedoman alas kali tinggi itu adalah dua sisi yang saling tegak lurus. Jadi ini kalau misal ini 8, ini 6, ini 10, luasnya itu 8 kali 6, bukan yang pakai yang ini. Gitu. Kalian kadang bingung bedainnya. Alas tinggi, yang penting alas sama tinggi itu harus saling tegak lurus. Kalau mau pakai alasnya 10 ya tingginya ini. Bikin tinggi lagi harus tegak lurus. Yang penting alas sama tinggi harus tegak lurus. Terus kalau ini hipotenusanya yang mana? Hipotenusa yang bawah. Ini hipotenusa ya. Jadi apapun segitiganya diputar-putar tetap kita bisa ngasih tahu bahwa hipotenusa atau sisi miringnya itu sisi di depan 90 derajat. Sedangkan yang dua ini disebut sisi penyiku. Tahu kan? Jadi apapun segitiganya diputar-putar, meskipun di sini miringnya itu di sini, tapi tetap yang dimaksud sisi miring atau hipotenusa dalam segitiga siku-siku itu yang di depan 90 derajat. Bisa bedainnya? Bisa enggak? Bisa kan? Bisa kan? Nah, sekarang kita belajar membuktikan teorema Pythagoras ya. Ini ada pertanyaan belum? Sisi penyiku sama hipotenusa. Hipotenusa yang paling panjang, yang jadi pedoman di depannya 90 derajat. Sekarang pembuktian teorema Pythagoras. Ada banyak cara ya untuk membuktikan. Kalian searching aja di YouTube pembuktian teorema Pythagoras. Pernah nggak searching YouTube itu selain apa gitu? Belajar mat gitu. Pembuktian teorema Pythagoras. Misalnya ada segitiga ini ya. Ini harusnya kalian pakai kertas tuh, tapi yang di rumah nanti enggak. Besok aja ya, besok Senin kalau masuk semua tak bikinin kertas. Ini kalian lihat-lihat dulu aja. Karena kalau Pak Yudit pakai kertas di sini, yang di rumah nggak kelihatan. Ini ada segitiga ya. Segitiga siku-siku tak bikin 4 kayak gini. Perhatikan, segitiga siku-sikunya dibikin 4. Ini sisi A, sisi B, terus sisi yang paling panjang C ya. Ini sisi yang pendek, tengah, paling panjang. Pendek A, menengahnya B, paling panjangnya C. Ya kan? Ada 4 segitiga gini. Tak susun dalam bentuk persegi ini. Ini persegi. Disusun seperti ini. Jadi yang ini tak masukkan di sini. Perhatikan animasinya ya. Ini udah tak bikin. Nah, ini. Tahu? Dari gini, habis itu tak bikin masuk sini.
Jadi kan A-nya dari sini, jadi ya ini A-nya, ini kok kebalik ya, ini B, ini C-nya. Bisa? Tahu maksudnya enggak? Ini tak taruh sini gitu loh. Tahu? Terus yang kedua ini tak masukkan ke yang sini. Besok Senin tak terangin lagi kalau ada pelajarannya. Jadi dari sini ya, kita masuk ke sini. Terus yang ini tak masuknya ke sini. Oh, sini dulu deh. Ini kan berarti B sama A ini B ini A. Yang ini juga gini jadinya. Nah, ini jadi persegi lagi nih. C. Bingung enggak ini? Karena ada 4 segitiga gini. Dimasukkan ke persegi yang panjangnya A tambah B. Yang ini jadi gini. Masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Tahu ceritanya? Jadi ada 4 segitiga, siku-siku sama besarnya. Dimasukkan ke dalam persegi. Membentuk merah-merahnya ini luasnya berapa berarti? Luasnya merah-merah ini. Luas persegi apa? Luas persegi rumusnya sisi kali sisi. Berarti luasnya berapa untuk yang merah? Sisinya berapa ini? C, kan? Berarti luasnya berapa? C kali C. C kali C berapa? C kuadrat. Bingung enggak ini? Bentar. Kok belum bel ya? Sampai jam berapa tuh? 8.50. Oh, masih lama. 10 sampai 9.30. Luasnya yang merah-merah C kuadrat ya. Tahu? Kan dari semula gini. Terus di otak-atik jadi gini. Luasnya jadi C kuadrat. Kemudian tak balikin lagi nih. Tak atur posisinya jadi beda. Luasnya C kali C kuadrat. Terus tak kembaliin lagi ya segitiganya ya. Iya. Ada. Bentar ya. Nah, habis itu tak susun dengan formasi yang berbeda. Tadi kan formasinya kayak gini. Ya kan? Sekarang tak keluarin lagi, tak susun formasi kayak gini. Ini. Terus yang ini taruh sini. Terus yang ini taruh sini. Yang ini taruh sini. Luasnya yang ini berapa? Yang kotak yang atas. A kuadrat. Yang bawah B kuadrat. Ini kan? Tahu? Padahal tadi yang merah luasnya berapa? C kuadrat. Yang merah pertama tadi formasinya tak ganti gini. Tadi luasnya adalah C kuadrat. Kalau luasnya yang tak bikin formasi gini, yang merah jadi A kuadrat, sini B kuadrat. Makanya kan segitiganya kan sama ya ini. Kan sama-sama biru. Ukurannya juga sama perseginya. Di sini luasnya C kuadrat, sedangkan yang sebelah sini luasnya adalah yang merah ya, luas merah ini maksudnya. Luas merah. Bukan luas yang biru. Ini juga luas merah. Kan ditutupinya kan juga sama. Tahu maksudnya enggak tahu? Ditutupinya. Yang sebelah kiri ini C kuadrat, sedangkan yang di sebelah kanan di sini A kuadrat, di sini B kuadrat. Berarti yang merah luasnya berapa?
A kuadrat tambah B kuadrat. Tahu yang sini A kuadrat tambah B kuadrat. Makanya diperoleh rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Itu salah satu pembuktian teorema Pythagoras. Jadi rumusnya ini nggak berasal dari langit. Tahu-tahu dapat rumus ini. Siapa yang percaya juga? Ingat ini cuma berlaku untuk segitiga apa? Siku. Nah, habis ya udah. Lanjutin besok ya. Besok tak kasih kertasnya. Kenapa? Sudah disiapkan dulu. Ya, aku N ya. Pak.